Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk perencanaan struktur bawah, itu khususnya untuk perencanaan fondasi pada pembangunan MES 4 lantai untuk daerah Sambas, Kalimantan Barat. Nah, di sini saya Christopher Slambekean dengan NIM 112110100049. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Itu saya sudah membahas mengenai perencanaan struktur atas. Nah, sekarang selanjutnya kita membahas lebih dalam mengenai perencanaan struktur bawah, mulai dari hasil penyidikan tanah dan perencanaan fondasi pada pembangunan MES tersebut. Nah, langsung saja di sini yang pertama, untuk hasil penyidikan tanah itu ada deskripsi umum. Untuk penyidikan tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pekerjaan fondasi. Dilakukan dengan mengambil data-data parameter tanah, dilakukan dengan di area lokasi di mana bangunan rencana akan didirikan. Nah, dari data penyidikan tanah inilah yang nantinya akan menjadi acuan kita untuk memberikan informasi nantinya, di mana untuk perhitungan selanjutnya itu ada analisa daya dukung tanah, posisi lubang air tanah dan perbaikan tanah apabila ada yang perlu diperbaiki. Nah, dari laporan ini juga itu dapat dirangkum mengenai stratigrafi tanah, kondisi tanah, dan kondisi tiap-tiap perlapisan dari tanah yang telah ditinjau. Oke, selanjutnya itu ada distribusi titik penyidikan tanah. Itu ada dua, itu dari laporan penyidikan yang kita dapat itu ada dua, dari hasil penyidikan sondir atau CPT dan hasil uh, penyelidikan tanah menggunakan bor mesin atau NSPT. Nah, dari penyelidikan tanah ini menggunakan khususnya sondir itu menggunakan 22,5 ton, dilakukan sebanyak 2 titik, dan penyelidikan tanah menggunakan bor sebanyak 1 titik yang merupakan bagian dari rencana pembangunan asrama uh, yang ada di Kalimantan ini. Nah, sebelumnya untuk laporan penyidikan tanah ini sendiri sebenarnya ada beberapa uh, pengujian sondir, cuman dikarenakan data untuk perencanaan pembangunan kita yaitu tidak sesuai dengan laporan hasil penyidikan tanah, maka data-data yang digunakan adalah data-data yang berada di range lokasi atau lokasi luas sesuai dengan perencanaan yang ada. Nah, di sini saya ambil dua data CPT dan satu data boring log, itu CPT 1 dan CPT 4, serta di borehole-nya ada satu. Nah, untuk kedalamannya sendiri itu berbeda-beda tergantung tergantung dari nilai uh, QC untuk CPT dan tergantung dari nilai NSPT untuk NSPT, nilai nilai N untuk NSPT. Selanjutnya, nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai prosedur pekerjaan sondir, di mana pelaksanaan sondir itu dimulai dengan melakukan pengikatan alat sondir agar peralatan pada saat pelaksanaan pengujian sondir tidak goyang dan posisi alat sondir tegak. Pekerjaan pengujian sondir ini dilaksanakan setelah pipa batang sondir disambung ke bikonus, dan pengujian baru dapat dilakukan pelaksanaannya setelah posisi alat sondir tegak lurus dan oli diisi sampai penuh serta gelembung-gelembung udara dikeluarkan dari hidrolik. Nah, untuk bikonus ini sendiri, untuk sondir itu sendiri ada dua, yaitu konus sama bikonus. Nah, konus itu sendiri itu digunakan untuk memperoleh perlawanan terhadap konus saja, sedangkan bikonus itu digunakan untuk memperoleh perlawanan terhadap konus dan geser. Jadi itu perbedaan dari alat konus dan bikonus itu sendiri. Nah, untuk mendapatkan data tahanan perlawanan ujung konus atau end resistance atau con resistance, atau tahanan geser atau lekat setempat atau local skin friction, dan total tahanan. Total skin friction, konus ditekan ke dalam tanah dengan tenaga mekanis dengan cara memutar stang dari peralatan sondir. Nah, di sini tadi dijelaskan ada oli yang diisi sampai penuh. Nah, oli ini sendiri berfungsi untuk memberikan tekanan kepada manometer, di mana manometer ini memberikan tekanan, dari oli itu memberikan tekanan kepada manometer yang dipengaruhi oleh konus itu sendiri, sehingga uh, dial yang ada pada manometer itu menunjukkan
angka-angka yang berupa uh, nilai konusnya, nilai QC-nya yang dalam satuan kilogram per sentimeter persegi. Nah, dimana untuk CPT itu sendiri atau sondir itu sendiri nilai nilai QC tertinggi itu sebesar 200 kilogram per sentimeter persegi. Biasanya di penyelidikan tanah yang ada itu untuk mencapai kedalaman tanah keras itu biasanya nilai QC-nya sampai 250 kg per cm persegi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk tahanan ujung atau QC diperoleh dari menekan ujung konus untuk memperoleh perlawanan tanah dan dipenetrasi. Nah, tahanan ujung diukur sebagai gaya penetrasi persatuan luas penampang ujung konus atau QC. Nah, besarnya nilai ini menunjukkan identifikasi jenis tanah. Di sini ada konsistensi tanah, ada very soft, soft, medium, stiff, stiff, very stiff, dan hard. Nah, dari sini kelihatan perbedaan tekanan konus. Nah, semakin besar nilai tekanan konus, maka nilai konsistensi tanahnya juga semakin keras. Selanjutnya untuk gesekan selimut atau FS. Nah, di sini friction diperoleh dari hasil pengukuran perlawanan ujung konus dan selimut bersamaan ditekan ke dalam tanah dikurang hasil pengukuran tahanan ujung konus dengan kedalaman penetrasi yang sama. Nah, untuk gesekan selimut diukur sebagai gaya penetrasi persatuan luas selimut konus atau FS. Nah, gesekan selimut digunakan untuk menginterpretasikan sifat-sifat tanah untuk klasifikasi tanah dan memberikan data yang dapat langsung digunakan untuk perencanaan pondasi tiang. Nah, di sini ada FR atau friction ratio, merupakan perbandingan antara gesekan selimut atau FS dengan tahanan ujung atau QC. Nah, rasio gesekan itu sendiri berarti FS dibagi QC. Dari hasil sondir dapat digunakan untuk membedakan tanah berbutir halus dengan tanah yang berbutir kasar. Nah, untuk memperkirakan jenis tanah yang diselidiki. Nah, berikut adalah grafiknya, dimana semakin besar nilai rasio atau FR-nya, persentasenya, maka tanah semakin lunak. Sedangkan apabila cone bearingnya nilainya semakin besar, maka tanahnya dikategorikan akan semakin keras atau dikategorikan sand, pasir biasanya. Nah, selanjutnya untuk prosedur pekerjaan NSPT. Nah, setelah kita membahas prosedur pekerjaan mengenai SPT atau sondir, selanjutnya kita akan membahas mengenai NSPT. Nah, untuk pengujian pengeboran ini bertujuan untuk membuat lubang pada lapisan tanah. Nah, gunanya untuk apa? Untuk mengetahui susunan lapisan tanah, pendukung secara visual dan terperinci. Kedua, untuk mengambil sampel tanah terganggu atau distrap sampel dan lapis tanah. Selain distrap sampel, kita juga bisa ambil sampel undistrap atau tidak terganggu untuk dari pengujian NSPT ini sendiri. Nah, terus dari sampel yang diambil itu kita dapat mengklasifikasikan tanahnya atau visual soil classification, dan juga dapat digunakan sebagai bahan pengujian di laboratorium. Nah, selanjutnya ada mengambil sampel tanah tak terganggu untuk bahan pengujian laboratorium. Selanjutnya melaksanakan pengujian standar atau SPT setiap interval 2 meter untuk mengamati melaksanakan pengukuran kedalaman muka air tanah atau GWL, groundwater level. Nah, setelah itu pengujian di laboratorium. Nah, sampel-sampel yang sudah diambil tadi itu kita bawa ke laboratorium untuk diuji sifat fisiknya atau indeks propertiesnya. Nah, perbedaan dari pengujian NSPT dan sondir ini kurang lebih nggak terlalu beda jauh. Cuman bedanya kalau di NSPT itu dia bisa mengambil sampel yang akan diuji lebih lanjut di laboratorium, sedangkan untuk uji sondir itu tidak bisa mengambil sampel. Dikarenakan apa? Untuk uji sondir itu hanya terfokus pada penetrasi saja atau perlawanan terhadap konus. Sedangkan untuk NSPT itu kita bisa mengetahui perlawanan terhadap konus dan dapat mengambil sampelnya.
Selanjutnya, misalnya di sini kita ambil contoh tanah terganggu atau disturbed sampel dan contoh tanah tidak terganggu disturbed sampel yang diambil dari lapangan dilaksanakan dengan pengujian laboratorium untuk mengetahui sifat-sifat tanah yang sifat-sifat fisik atau indeks properties dan sifat-sifat mekanis atau engineering properties. Cara pelaksanaan pengujian laboratorium untuk tanah los dilakukan menggunakan sistem remolded. Nah, remolded itu sendiri biasanya dari contoh tanah terganggu. Misalnya kita memberikan campuran atau tambahan air yang tidak sesuai dengan kondisi asli lapangan. Ya, itu contoh sampel dengan sistem remolded. Nah, dari sifat fisiknya atau indeks propertiesnya yang dapat diuji itu ada berat volume, kadar air alami, berat jenis, batas-batas atebek, analisa ukuran butir atau shift analyze, geser langsung atau direct shear test, konsolidasi atau consolidation, dan unconfined undrained test atau unconfined atau pengujian uji kuat tekan bebas. Itu biasanya dilakukan pengujian secara vertikal di pemberian pembebanan secara vertikal. Nah, sedangkan kalau uji geser langsung secara horizontal. Itu perbedaannya. Nah, selanjutnya untuk dana lokasi penyelidikan tanah. Nah, lokasi penyelidikan tanah itu berada di Jalan Pembangunan Seirimba, Ramba, Kabupaten Sambas. Nah, Kalimantan Barat, yang dimana lokasi titik penyelidikan ditempatkan pada area eks Kebun Jeruk. Nah, dari sini kita ketahui bahwa tanah yang akan dibangun itu sebelumnya adalah bekas kebun jeruk. Nah, dalam artian kata bisa dikategorikan bahwa tanah tersebut juga tanah lunak, kebanyakan tanah lempung. Nah, perbedaan elevasi di lokasi terhadap jalan raya itu kurang dari 1 meter dengan kondisi lahan selama pekerjaan penyelidikan tanah berlangsung. Dengan keadaan banjir plus 0,5 meter. Untuk koordinat titik penyelidikan tanah itu berdasarkan perencanaan yang akan kita bangun itu untuk mesnya itu dengan lebar 30 meter, dengan panjang 30 meter dan lebar 10 meter, maka data yang terambil hanya 3 saja. Nah, di mana jangkauan untuk NSPT dan CPT itu cukup jauh ya, setahu saya sebesar 20 meter dari titik pengujian, sehingga untuk 3 pengujian ini sudah sangat efisien untuk mengetahui kondisi tanah yang ada di lapangan. Nah, di sini ada CPT 1, CPT 4 dan di bor 1. Nah, berikut ada kondisi tanah. Nah, dari hasil penyelidikan tanah yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, dari titik 1 atau CPT 1, lapisan tanah sangat lunak atau very soft di kedalaman 0 hingga 4,4 meter. Tanah lempung berlanau. Nah, seperti yang saya sebutin tadi bahwa karena sebelumnya daerah pembangunan kini ini adalah eks kebun jeruk, sehingga menyebabkan tanahnya dominan tanah lempung seperti itu ya guys. Nah, selanjutnya tanahnya itu lensa pasir medium stiff dense. Nah, itu ada pasirnya juga pada kedalaman 4 sampai 4,4 meter hingga 8 meter dengan nilai QC itu sudah mencapai 250 kg per cm persegi. Jadi sudah cukup keras pada kedalaman 8 meter. Nah, untuk titik sondir keempat atau CPT 4 itu lapisan tanah sangat lunak atau very soft di kedalaman 0 sampai 5 meter dengan lapisan tanah lempung sampai lempung berlanau. Nah, untuk lensa pasir medium stiff sampai dense pada kedalaman 5 sampai 6,2 meter dengan nilai QC sebesar 250 kg per cm persegi. Jadi sudah cukup keras pada kedalaman tersebut. Nah, tetapi ada perbedaan antara pengujian NSPT dan pengujian CPT ini dan NSPT ini. Dari NSPT kita baca bahwa lapisan tanah lunak itu very soft itu di kedalaman 0 sampai 4 meter itu dikategorikan tanah lempung. Nah, untuk lensa pasir itu pasir los itu medium stiff itu di kedalaman 4 sampai 10 meter
Tetapi setelah dilakukan pengujian lebih lanjut, itu ternyata di lapisan selanjutnya itu adalah lapisan kaku, kaku hingga kaku, setengah kaku, berarti medium stiff. Tetapi pada kedalaman 10 hingga 16,8 meter. Nah, setelah dicek itu ternyata eh, tanahnya masih lempung. Nah, lapisan keras atau padat itu hard dense-nya itu berupa lapisan pasir. Berupa lapisan pasir pada kedalaman 16 sampai 25 meter dengan nilai NSPT atau nilai NSPT-nya itu sebesar 60. Nah, dari sini terdapat perbedaan antara pengujian dari titik boring 1, titik sondir 1 sama 4, bahwa berdasarkan stratigrafi tanah, kedalaman keras itu diasumsikan pada kedalaman 17 sampai 25 meter. Tetapi yang menyebabkan sondir CPT1 dan CPT4 ini nilai QC-nya lebih besar, mungkin bisa saja pada kedalaman sekian atau tertentu tersebut, misalnya pada CPT1 pada kedalaman 8 meter itu sudah menunjukkan QC-nya sebesar 250. Mungkin bisa saja konusnya itu menabrak bebatuan sehingga menunjukkan QC sebesar 250 kg per cm persegi. Begitupun dengan titik sondir 4 atau CPT4. Nah, berikut adalah stratigrafi tanah dari hasil pendidikan tanah. Di sini terlihat bahwa untuk kategori tanah keras itu biasanya di antara kedalaman 17 sampai 20 meter dengan klasifikasi lapisan keras padat atau hard dense berupa lapisan pasir. Terlihat di sini, ini lapisan pasir atau tanah keras. Tetapi yang data yang akan kita gunakan bukan CPT2, 3 dan 4, 3 CPT2, 3, 6 dan 7, melainkan data yang ada di sini. Nah, dari stratigrafi tanah ini diketahui bahwa lapisan tanah keras itu sebenarnya ada pada kedalaman 17 sampai 22 meter di sini untuk stratigrafi tanahnya. Sehingga untuk penggunaan tiang pancang itu kita asumsikan pada kedalaman 17 hingga 19 meter. Nah, sedangkan untuk data yang akan digunakan di perencanaan nanti itu adalah data DB1 sama CPT1. Kenapa demikian? Karena untuk lebar dari lokasi pembangunan kita itu sebesar 30 meter, sedangkan untuk jarak dari di bor 1 ke CPT1 itu sebesar 8 meter. Nah, dari CPT1 ke CPT2 itu 54 meter. Berarti yang masuk ke dalam range pengujian atau perencanaan kita itu hanya di bor 1 sama CPT1. Nah, berikut ini adalah summary pengujian dari sampel yang diuji di laboratorium dengan sampel yang diambil menggunakan pengujian NSPT. Di sini diketahui bahwa misalnya di sini di bor pada kedalaman 3 sampai 3,5 meter diketahui GS atau berat jenisnya itu sebesar 2,6. Terus kadar airnya 46,23%. Terus di sini ada CC-nya, CC 1,1, CC 1,1, CV 3,393 pangkat 10 min 4, terus ada QU sama dengan 0,22, ada CU 0,092 kohesi, dan sudut gesernya ada 5,79 dan seterusnya. Nah, dari pengujian yang ada ini, data-data ini sampelnya diambil dari pengujian NSPT. Nah, terlihat dari nomor sampel di sini bahwa ada DB, kode DB ini ada artinya dari deep bore. Nah, selanjutnya kita melakukan perancangan pondasi.
Berdasarkan data-data yang sudah kita dapat dari hasil penyidikan tanah, kita dapat merencanakan pondasi yang akan kita gunakan. Nah, biasanya untuk bangunan-bangunan tinggi itu dengan kondisi tanah yang kita ketahui bahwa hasil penyidikan tanah kita itu tanah lunak, maka dapat atau disarankan menggunakan pondasi dalam. Nah, pondasi dalam ini ada dua jenisnya. Yang pertama adalah pondasi tiang bor dan pondasi tiang pancang. Nah, untuk perencanaannya di sini kita akan menentukan apakah kita menggunakan pondasi tiang bor atau tiang pancang. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai uraian umum. Dalam perencanaan pondasi untuk suatu konstruksi dapat digunakan beberapa macam tipe pondasi. Nah, pemilihan tipe pondasi ini didasarkan atas fungsi bangunan atas atau upper structure yang akan dipikul oleh pondasi tersebut. Nah, besarnya beban dan berat bangunan atas. Yang ketiga itu keadaan tanah di mana bangunan tersebut akan didirikan. Yang keempat, biaya pondasi dibandingkan dengan bangunan atas. Nah, selanjutnya pondasi tiang pancang ini berfungsi untuk memindahkan atau mentransferkan beban-beban dari konstruksi di atasnya atau upper structure ke lapisan tanah yang lebih dalam. Nah, kebanyakan tiang pancang dipancangkan ke dalam tanah, akan tetapi ada beberapa tipe tiang itu dicor di tempat dengan cara dibuatkan lubang terlebih dahulu atau mengebor tanah. Nah, biasanya ini tuh untuk perencanaan tiang bor ya, tiang bor. Nah, kalau di bor dulu baru dimasukkan penulangannya. Nah, itu sebagaimana kalau mengebor untuk penyiapan tanah. Nah, penggunaan tiang pancang untuk konstruksi biasanya bertitik tolak pada beberapa hal mendasar seperti anggapan adanya beban yang besar sehingga pondasi dangkal jelas tidak dapat digunakan. Nah, kemudian jenis tanah pada lokasi yang bersangkutan relatif lunak atau lembek. Nah, seperti yang saya bilang tadi, biasanya kalau tanahnya relatif lunak atau lembek, nah disarankan untuk menggunakan pondasi dalam. Karena kenapa kalau misalnya perencanaan pondasi dangkal digunakan pada kondisi tanah yang lembek, maka bisa jadi keruntuhan yang terjadi pada bangunan tersebut, apalagi uh, dengan perencanaan bangunan tingkat tinggi, karena sangat tidak efektif untuk perencanaan pondasi tiang dangkal, pondasi dangkal pada bangunan tinggi dengan kondisi tanah yang lembek. Nah, selanjutnya, mengingat bahwa pembuatan pondasi tiang pancang dibandingkan dengan pembuatan pondasi lain, pondasi ini mempunyai beberapa keuntungan sebagai berikut. Yang ke satu, untuk pelaksanaan waktunya relatif lebih cepat, proses pelaksanaan tidak dipengaruhi oleh air tanah. Nah, kekuatan tiang yang dihasilkan dapat diandalkan karena tiang terbuat dari pabrik dengan pemeriksaan kualitas yang ketat. Nah, empat, pelaksanaannya lebih mudah. Nah, pondasi tiang juga kelemahan sebagai berikut. Pemencaiannya sulit dilakukan apabila diameter tiang terlalu besar. Yang kedua, harga pondasi tiang mahal. Yang ketiga, pada pelaksanaan pemencangan tiang menimbulkan getaran dan kebisingan pada daerah sekitar yang berpenduduk padat. Yang keempat, bila panjang tiang pancang kurang, maka dilakukan penyambungan. Penyambungan ini sulit dan memerlukan alat penyambung khusus. Nah, di sini dijelaskan bahwa perbandingan antara perencanaan pondasi tiang pancang dengan tiang bor itu sedikit berbeda. Nah, kenapa? Contohnya di sini, misalnya kita akan menggunakan uh, akan membuat pondasi dengan sedalam 20 meter. Sedangkan biasanya contohnya kita menggunakan pondasi tiang pancang. Nah, biasanya dari pabrik itu panjang normalnya itu sepanjang 6 meter. Nah, untuk perencanaan itu sendiri maka pondasinya itu perlu disambungkan sehingga estimasi yang dibutuhkan untuk kedalaman 20 meter itu uh, paling tidak 3 sampai 4 tiang pancang yang digunakan. Nah, apabila uh, 4 sudah memenuhi, apabila ada masih panjang itu akan dipotong untuk tiang pancang. Nah, bedanya ada kalau untuk tiang bor itu untuk kedalamannya bisa ditentukan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi tanah yang di lapangan. Untuk kedalamnya sih misalnya di kedalaman 20, maka kita mengebornya sampai kedalaman 20. Nah, untuk pembuatan tulangannya itu tergantung kebutuhan dan panjang fondasi yang dibutuhkan dengan sepanjang 20 meter. Nah, tetapi perbedaannya kalau misalnya kita menggunakan fondasi bor itu, misalnya dia itu dipengaruhi oleh air tanah. Nah, dapat merusak
mutu atau bahan, kecuali semisal kita menggunakan casing. Nah, casingnya itu dibiarkan, tidak dilepaskan kembali setelah digunakan, seperti itu. Nah, selain itu juga biasanya kalau untuk pembuatan fondasi dalam dengan menggunakan tiang panjang itu kita harus melihat dua kondisi. Kita mancangnya di daerah padat penduduk atau tidak, padat di daerah perkotaan atau tidak. Biasanya alat yang digunakan untuk memancang itu memengaruhi kondisi yang ada di sekitar. Contohnya kita menggunakan hammer test. Nah, apabila kita menggunakan hammer test atau pemancangan di daerah perkotaan, itu akan mempengaruhi struktur yang ada di sekitarnya, karena pemancangan menggunakan hammer test itu sangat mempengaruhi. Contohnya dia memberikan getaran yang tinggi sehingga mempengaruhi struktur yang ada di sekitar. Sedangkan uh, apabila kita menggunakan di layar terbuka itu sangat disarankan menggunakan hammer hammer diesel lah contohnya. Sedangkan selain itu ada uh, yang menggunakan mesin hidrolik biasanya, setahu saya ya. Hidrolik itu dia ada di perkotaan bisa, tapi dengan biasanya untuk diameter diameter pile itu kecil sehingga sangat mempermudah akses. Cuman dia relatif lebih mahal, seperti itu. Nah, berikut ini dana penyimpanan tanah. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, pembelian jenis pondasi. Nah, untuk pembelian jenis pondasi itu ada menurut cara pemindahan beban. Nah, untuk tiang pancang sendiri dibagi menjadi dua, yaitu point bearing pile atau end bearing pile. Itu disebut juga tiang pancang dengan tahan ujung, di mana tiang ini meneruskan beban melalui tahan ujung ke lapisan tanah keras. Yang kedua itu friction pile. Friction pile pada tanah yang butir-butir tanah kasar atau coarse granite dan sangat mudah dilalui oleh air atau very permeable soil. Tiang ini meneruskan beban ke tanah melalui gesekan kulit atau skin friction. Yang kedua untuk friction pile ini sendiri pada tanah dengan butir-butir yang sangat halus atau very fine granite dan sukar dilalui air. Tiang ini juga meneruskan beban ke tanah melalui kulit. Nah, atau skin friction atau nilai Fs biasanya nanti. Nah, akan ditetapi pada proses pemancangan kelompok tiang tidak menyebabkan tanah di antara tiang-tiang ini menjadi padat atau compact. Nah, karena itu tiang-tiang ini termasuk kategori yang disebut floating atau pile foundation menurut Sarjono 1991. Nah, yang kedua menurut bahan yang digunakan untuk tiang pancang itu dibagi menjadi 4, yakni tiang pancang kayu, yang kedua tiang pancang beton. Nah, untuk tiang pancang beton itu yang paling sering digunakan yaitu precast reinforced concrete pile, yang kedua precast prestressed concrete pile, yang ketiga cast in place. Yang ketiga itu ada tiang pancang baja, itu H-pile, ada juga yang pipe pile. Yang keempat itu tiang pancang komposit, itu dia gabungan ya antara bahan kayu dan beton dan baja dan beton. Itu seperti itu biasanya. Nah, setiap pembangunan pasti memiliki pondasi yang berfungsi untuk menopang bangunan tersebut. Nah, secara umum pondasi adalah suatu struktur yang terletak di permukaan atau di dalam lapisan tanah yang berfungsi sebagai landasan dan juga menyalurkan beban-beban yang berasal dari upper atau upper structure atau struktur kedalaman tanah menurut Herman Wahyudi 2012. Nah, berdasarkan hasil penelitian tanah yang dilakukan, penggunaan fondasi tiang pancang sangat disarankan dengan penelitian tanah yang sudah dilakukan. Lapisan-lapisan tanah bawah cenderung terdapat lapisan lensa atau lana pasir halus hingga sedang los. Nah, pemancangan dihentikan pada lapisan tanah keras pada kedalaman 18 hingga 25 meter. Jadi untuk perencanaan kali ini itu kita mendesain pondasi dalamnya itu menggunakan pondasi tiang pancang. Nah,
data umum proyek. Untuk data dari umum dari proyek pembangunan gedung MES 4 lantai ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu nama proyek, itu gedung MES. Yang kedua alamat proyek di Jalan Pastoran Kota Singkawang, Kalimantan Barat, daerah Sambas. Yang kedua jenis bangunan itu MES atau penginapan ya. Yang keempat jenis penyelidikan tanah itu ada dua, CPT dan SPT, Comprehensive Test dan Standar Penetration Test. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Nah, untuk mencapai maksud dan tujuan studi ini dilakukan beberapa tahapan yang dianggap perlu dan secara garis besar diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan untuk pengumpulan data-data akan digunakan untuk menganalisis daya dukung pondasi tiang pancang. Dalam hal ini, data yang diperoleh antara lain data CPT titik pada titik 1 dan titik S4. Mohon maaf, ini S4 bukan S7. Nah, kedua itu data hasil SPT atau sondir pada titik di bor 1, dimana untuk di bor ini sendiri memang ada cuman satu saja untuk pengujian SPT-nya. Nah, yang kedua adalah melakukan analisis data dengan menggunakan data-data yang tersedia berdasarkan metode yang formal yang ada. Yang ketiga, tahapan mengadakan analisis terhadap hasil perhitungan dan membandingkan hasil perhitungan dari data CPT dan SPT. Setelah itu dilanjutkan dengan membuat kesimpulan. Nah, berikut ini adalah diagram alirnya. Yang pertama, itu kita studi literatur terlebih dahulu, kita pengumpulan data. Nah, data yang didapatkan itu dari hasil penyelidikan lapangan, ada data CPT, ada data SPT. Nah, selain itu kita dapat data beban juga. Selain itu dari data penyelidikan lapangan itu kita membuat klasifikasi tanah, stratigrafi tanah, dan interpretasi parameter. Selain itu kita melakukan perhitungan daya dukung pondasi tiang tunggal. Setelah itu kita kita membuat dua perhitungan dengan data CPT dengan dua metode yang berbeda, yaitu data CPT dan SPT. Nah, selanjutnya itu kita analisa perhitungan daya dukung pondasi tiang kelompok. Setelah itu kita bandingkan dengan data beban yang ada. Nah, data yang beban ini didapatkan dari output dari etaps itu sendiri, dari hasil pembebanan kombinasi dari dead load, live load. Nah, dari beban-beban tersebut akan menunjukkan beban-beban yang akan disalurkan oleh kolom-kolom, tiap-tiap kolom kepada fondasi tersebut. Apabila oke, maka kita lanjut perhitungannya ke hitung penurunan efisiensi penurunan pile pile single pile dan pile group. Nah, untuk pengecekannya itu SG-nya itu harus lebih kecil dari SG izin. Nah, biasanya untuk penurunannya itu tidak boleh lebih besar dari 25 mm. Di sini harusnya ada 25 mm di tulisan ini. Nah, apabila tidak memenuhi, kita balik lagi ke langkah B selanjutnya. Nah, kita melakukan perhitungan ulang mengenai daya dukung pondasi. Entah itu kita mengubah daya mutunya atau kedalamannya kita perbaiki, kita sesuaikan lagi. Setelah itu kita cek, apabila sesuai kita lanjut cek konfigurasi dan kesimpulan. Setelah itu selesai. Nah, selanjutnya perhitungan daya dukung pondasi tiang pancang, dana pembebanan pada masing-masing kolom. Nah, ini seperti ini yang saya sebutin tadi, bahwa dana-dana pembebanan ini hasil output dari etaps yang akan kita gunakan pada perencanaan pondasi. Nah, beban-beban inilah yang akan dipikul oleh tiap-tiap yang disalurkan oleh tiap-tiap kolom, akan dipikul oleh fondasi dalamnya atau tiang pancangnya. Nah, ini adalah dana kolomnya. Contoh di sini kita hitung kolom A1 ya, yang ini ya. Jadi di sini itu 545,71 kN. Ini dalam satuan kilonewton. Berarti beban yang akan dipikul oleh yang disalurkan oleh pilar
pilar K1, pilar KA1 itu untuk tiang pancang itu sebesar 545,71 kilonewton 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 untuk K1 ini. Selanjutnya di sini ada data NSPT. Kita dapat melakukan perhitungan data NSPT. Di sini saya mau jelaskan dulu. Nah, untuk pembagiannya tadi, di sini kan kepanjangnya sebesar 30 meter. Sehingga untuk perencanaannya itu untuk data NSPT itu yang akan digunakan pada daerah ini. Pada as A, B, C, dan D. Ini yang akan menggunakan data NSPT. Sedangkan untuk as E, F, G itu menggunakan data CPT. Itu yang akan menggunakan data CPT. Nah, yang akan saya lampirkan perhitungannya di sini nanti adalah kolom-kolom yang ada pada as A, yaitu kolom A1, A2, A3, dan A4. Nah, sisanya saya rekapitulasi. Nah, di sini ada data NSPT yang diperoleh dari hasil pengujian hasil penyelidikan lapangan. Nah, di sini terlihat bahwa kedalaman tanah keras itu ditunjukkan pada untuk kedalaman tanah keras itu mulai ditunjukkan pada kedalaman 17 hingga 25 meter ya. Itu nilai N blowsnya sudah bertambah. Pertama kita mengetahui properties tiang. Nah, diketahui dimensi ujung tiang itu kita menggunakan diameter sebesar 0,3 meter. 0,3 meter. Nah, untuk tiang pancang kali ini itu kita menggunakan pancang bujur sangkar berbentuk persegi. Nah, dengan panjang tiang atau L sedalam 19 meter berdasarkan kedalaman tanah keras yang dari hasil penyelidikan tanah. Nah, di sini kedalaman 19 meter. Nah, umumnya untuk penggunaan tiang pancang itu tidak boleh lebih dari nilai N 40. Biasanya maksimal itu nilai 40 itu tidak mampu biasanya untuk pemancangan. Kenapa? Karena biasanya itu tanah-tanah itu sudah mulai keras ya, sehingga biasa menyebabkan tiang pancangnya itu retak atau pecah. Nah, untuk luas ujung tiang itu atau AP itu diameter pangkat 2 karena berbentuk bujur sangkar atau persegi sehingga diperoleh 0,09 meter persegi. Untuk luas selimutnya itu 4 dikali diameter dikali kedalaman. Nah, luas selimutnya itu sebesar 23 meter persegi. Nah, selanjutnya itu berat tiang. Kita harus ketahui berat tiang ini sendiri. Berat tiang itu diameter pangkat 2 dikali kedalaman 19 meter dikali 2,4 atau berat jenis beton. 2,4 ini adalah berat jenis beton sehingga diperoleh 4,104 ton untuk berat tiangnya. Nah, selanjutnya berdasarkan Meyerhof itu perencanaannya itu untuk menentukan KP-nya itu kita harus menentukan nilai NP-nya untuk bagian atas dari ke dalam bagian di sini ada untuk properties tanahnya itu ini kan data-data hasil pengujian NSPT di lapangan. Nah, untuk kedalaman tiang itu kan di sini sebesar di 19 meter. Di 19 meter itu kita asumsikan di kedalaman 18 meter. Soalnya kita asumsikannya di sini. Itu elongasi ujung tiang pancang. Nah, umumnya kalau menurut Meyerhof itu
kita menggunakan nilai rata-rata yaitu dari 8 dikali 8 dikali diameter ke arah atas, elevasi ke atas, dan 4 kali diameter elevasi ke bawah. Nah, dari sini kita peroleh bahwa untuk 8 kali D-nya itu sebesar 2,4 meter itu ke atas, sehingga di sini diperoleh 16,64. 16,64 itu berada di sekitar di sini. Jadi kita ambil yang ini 15 di sini, dan untuk 4D ke bawah itu 20,2, kita ambil yang ini 20,2, jadi diambil 42, sehingga nilai-nilai ini akan kita rata-ratakan untuk nilai NP-nya. Nah, di sini di sebelah kiri ini terlihat bahwa bidang runtuh tanah di dasar tiang. Nah, itu KP-nya itu berbentuk seperti ini, pengaruh dari KP-nya ini, bidang runtuh pada ujung tiang. Nah, sedangkan untuk nilai QS atau bidang runtuh gesekan ini atau bidang gesekan selimutnya ini itu hanya berpengaruh pada sisi-sisi tiang ini. Seperti itu. Selanjutnya, kita sudah ketahui nilai rata-rata dari NP-nya di sini. Maka untuk tahanan ujung tiang atau KP-nya itu KP sebesar KP dikali AP. Nah, di mana KP itu adalah 40 dikali NP. Nah, NP-nya hasilnya KP ini harus di bawah 1600 ton per meter persegi. Jadi untuk KP itu seperti yang sudah kita sebelumnya, itu luas ujung tiang, NP itu nilai NSPT di sekitar ujung tiang yang dirata-ratakan sebelumnya, yaitu 15, 30, dan 42 dibagi 3 hasilnya 29. KP, nilai KP itu 40 dikali NP yang ini itu sudah oke ya, soalnya dia berada di bawah 1600 ton per meter persegi. Nah, dari data-data ini kita dapat mengetahui KP-nya. KP yang diperoleh itu sebesar 104,4 ton. Nah, selanjutnya kita menentukan tahanan selimutnya atau QS-nya. Nah, di sini untuk tahanan selimut atau QS-nya ditentukan berdasarkan tiang pancang beton bertulang yang digunakan ya. Kan biasanya untuk tiang pancang beton itu ada yang kosongan, yang bawah ujungnya itu dia bulat, dan ada yang pejal. Pejal artinya dia berbentuk agak runcing di bagian ujung tiang pancangnya. Nah, di sini kalau untuk uh, perpindahan tiang perpindahan besar itu dia menggunakan pejal. Dia menggunakan tiang pancang beton bertulang pejal. Kalau misalnya tiang pancang beton bertulangnya yang bukan pejal, maka tiang perpindahannya kecil. Kenapa demikian? Logikanya kalau misalnya kita menekan suatu bidang tanah, itu apabila yang bawahnya ini padat, contohnya kan pejal ya, di sini agak runcing, maka uh, nilai gesekan atau perpindahan tanah yang dihasilkan itu semakin besar, maka tiang perpindahannya dianggap besar. Sedangkan kalau misalnya tiang perpindahannya kecil atau yang beton bertulangnya yang bukan pejal, itu kan dia berbentuk lingkaran, sehingga pas dipancang itu nilai perpindahan tiangnya itu sangat kecil. Kebanyakan misalnya ini lubang yang bawahnya ya, maka tanah yang dipancangin itu dia masuk ke dalam, seperti itu. Nah, dari sini dapat diketahui untuk nilai uh, QS-nya. Maaf ya, ini salah penulisan, harusnya QS. Nah, jadi yang digunakan adalah tiang perpindahan besar. Itu QS sama dengan AS, tiang dikali dikali N rata-rata di sepanjang tiang dibagi 50. Nah, untuk nilai N rata-rata di sepanjang tiang ini itu nilai dari sini. Nilai N yang ada dari titik 0 sampai
di kedalaman ujung tiang di sini di kedalaman 19 meter. Ini kita rata-ratakan. Nah, sehingga diperoleh untuk nilai nilai N rata-ratanya itu sebesar 11,8. Nah, untuk AS itu luas selimut dinding tiang yang kita ketahui sebelumnya itu sebesar 23 ya. Terus dikali 11,8 dibagi 50, hasilnya untuk uh, tahanan selimut itu sebesar 5,381 ton. Selanjutnya kita cek kekuatan bahan tiang atau petiang. Nah, di sini untuk bahan tiang petiang ini itu kita menggunakan tegangan izin bahan ya, tegangan izin bahan dikali atiang. Dimana atiang itu adalah luas penampang tiang pacang, yaitu 0,30 cm dikali 30 cm. Soalnya pancangnya itu berbentuk persegi. Nah, di sini. Nah, untuk tegangan izin bahannya itu tergantung bahan, jenis jenis bahan yang digunakan. Misalnya kita kita kan menggunakan beton ya, maka yang akan digunakan tegangan izinnya itu antara 0,25 sampai 0,33 dikali dikali FC dikali FC-nya. Nah, di sini kan kita menggunakan beton. Apabila kita menggunakan baja, maka yang digunakan 0,35 sampai 0,5 dikali F yieldnya. Nah, di sini kita menggunakan beton, maka kita ambil 0,25 sampai 0,33, yang kita pilih adalah 0,5 uh, dikali dengan mutu betonnya itu 500 kg per cm persegi, diperoleh 125 kg per cm persegi, sehingga diperoleh P nya sebesar 112,5 ton. Nah, untuk daya dukung ultimate atau allowable izin, nah untuk QU sama dengan QP plus QS. QP plus QS untuk Q allowable sama dengan QU per SF, dimana SF adalah angka keamanan antara 2,5 sampai 4. Nah, kita gunakan 2,5, dimana QP adalah tahan ujung tiang, QS adalah tahan selimut. Maka Q ultimate itu sebesar 11 yang sudah kita hitung sebelumnya, tinggal dijumlahkan saja, diperoleh 109,781 ton. Terus Q allowable-nya itu Q ultimate dibagi dengan faktor keamanan sebesar 2,5 diperoleh 43,912 ton. Nah, selanjutnya berat neto yang diizinkan. Nah, berat neto yang diizinkan mampu berat neto yang mampu dipikul oleh si tiang ini berapa sih? Nah, di sini kita ketahui 43,912 dikurang berat tiangnya itu 4,104. Nah, diperoleh 39,808 ton. Nah, di sini diketahui bahwa P tiang yang ada itu lebih besar daripada berat neto yang diizinkan, sehingga dari segi bahan mutu bahan yang digunakan itu aman. Oke. Nah, selanjutnya kita setelah menentukan daya dukung tiang tunggal, selanjutnya kita menentukan daya dukung tiang kelompok atau pile group. Nah, pada keadaan sebenarnya di lapangan akan sangat jarang ditemukan. Ya, pertama-tama saya mau jelaskan dulu. Biasanya kan kalau di lapangan itu nggak mungkin, jarang sekali itu menggunakan tiang pancang cuman satu tiang pancang saja. Biasanya itu ada minimal dua tiang pancang atau lebih. Nah, biasanya di atas kelompok tiang ini nantinya akan diletakkan suatu konstruksi yang bernama pur atau pile cap. Nah, ini berfungsi untuk mempersatukan kelompok tiang untuk sebagai pendistribusian beban dari pilar atau kolom yang secara merata kepada tiang. Nah, untuk syarat perencanaan kelompok tiang itu sendiri itu sebagai berikut, dimana untuk jarak
antar tiangnya itu sebesar S, di mana S itu 2,5D sampai 3 kali 2,5 kali D sampai dengan 3 kali D, di mana D di sini adalah diameter tiang, S adalah jarak spasi antar tiang dalam tiang kelompok. Nah, contohnya di sini. Dan untuk NP ini sendiri adalah penentuan jumlah tiang yang akan digunakan. Penentuan jumlah tiang yang akan digunakan. Nah, saya ambil contoh untuk perencanaan kolom A1 ya. Kolom A1 yang ini. Tadi saya ambil contoh yang perencanaannya ini K1 dengan beban pilarnya itu sebesar 545,71 kilonewton. Bila dikonversi ke ton itu sebesar 54 atau 55 ton sekian. Nah, di sini nilai NP-nya ini atau jumlah tiangnya ini itu dapat diketahui dengan geser aksial gaya geser aksial yang terjadi, yaitu V dibagi Q tiang atau daya dukung izin tiang. Nah, tadi kan diketahui untuk beban vertikal yang dialami itu sebesar 55,65 ton dibagi dengan 39,808, yaitu daya dukung izin tiang yang diizinkan untuk satu tiang. Itu sebesar diperoleh untuk NP atau jumlah tiang itu 1,4. Nah, dibulatkan jadi 2 buah. Nah, untuk syarat antar spasi tiangnya ini sendiri itu digunakan 3 dikali D. Saya ambil yang 3 kali D, maka 3 dikali 0,3. 0,3 adalah diameter tiang panjang, itu sebesar 0,9 meter. Biasanya jadiin 1 meter. Nah, selanjutnya itu efisiensi kelompok tiang. Efisiensi kelompok tiang. Nah, dari sini bisa dikatakan bahwa uh, untuk perencanaan pada kolom untuk perencanaan jumlah tiang panjang pada kolom K1 ini bisa diasumsikan ada dua tiang panjang yang akan memikul satu pilar ini atau kolom ini. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Kita akan mengecek efisiensi, apakah benar bahwa jumlah dua tiang panjang ini benar-benar kuat atau mampu memikul beban yang dihasilkan oleh pilar atau kolom ini. Nah, kita akan cek. Nah, cara mengeceknya itu dengan adanya efisiensi kelompok tiang atau EG. Nah, di sini ada persamaannya. Untuk EG itu sama dengan 1 dikurang theta per 90 dikali N-1 dikali M plus N-1 dikali N dibagi MN. Nah, di mana untuk M itu sendiri adalah jumlah baris tiang, N adalah jumlah tiang dalam satu baris, theta adalah arctangen dikali D per S dalam satuan derajat. Nah, untuk S itu adalah jarak pusat ke pusat tiang atau jarak antar tiang. Terus D itu adalah diameter tiang. Nah, pertama kita menentukan tetanya dulu ya. Tetanya dulu itu arctan dikali D dibagi S, dimana diketahui sebelumnya itu diameter itu 0,3 dan S nya itu 0,9 dari perhitungan ini. Yang S yang ini, setelah itu diperoleh untuk artannya itu sebesar 18,435 derajat untuk tetanya. Nah, untuk selanjutnya itu kita menentukan jumlah barisnya. Yang pertama di sini saya di sini saya menggunakan jumlah baris itu jumlah baris ada 2 dan jumlah tiang dalam satu baris itu ada 2. Nah, saya contoh di sini saya gunakan ada 4 ya. Maka EG
sama dengan EG yang diperoleh itu 0,79. Kita tinggal masukkan rumus saja, rumus perhitungannya saja. Selanjutnya itu kita cek daya dukung tiang atau QTK sama dengan EG dikali N dikali Q tiang harus lebih besar dari V. Nah, harus lebih besar dari V. V-nya apa itu beban vertikal tadi ya. Beban vertikal yang diketahui tadi. Nah, dari sini untuk QTK itu sendiri adalah daya dukung tiang kelompok. Daya dukung tiang kelompok sehingga diperoleh untuk QTK-nya itu 126,617 ton. Nah, di sini untuk daya dukung tiang kelompoknya itu besar ya, lebih besar daripada beban yang diberikan oleh pilarnya. Maka dikategorikan oke atau aman terhadap beban vertikal. Oke, selanjutnya, nah berikut ini adalah hasil rekapitulasi beban-beban beban-beban yang akan diberikan. Ya, rekapitulasi berdasarkan perhitungan data NSPT dan CPT. Nah, seperti yang saya sebutin tadi, untuk kolom kolom as A sampai D itu menggunakan data NSPT. Nih, menggunakan data NSPT, sedangkan untuk beban kolom di E1, E2, E3 sampai G itu menggunakan data sondir. Nah, untuk mempercepat saya merangkumnya seperti ini. Jadi untuk masing-masingnya itu ada 4 tiang, ada yang terdiri dari 4 tiang, ada 2 tiang. Perencanaannya seperti ini. Nah, berikut adalah contoh tampak tampak dari pemancangan tiang ya pada masing-masing kedalaman sesuai dengan stratigrafi tanah yang ada. Nah, contohnya di sini yang seperti saya yang jelaskan tadi itu di kolom K1 itu pada kedalaman 19 meter ya di sini ya. Nah, terlihat bahwa di stratigrafi tanah ini yang ini adalah lapisan yang menandakan bahwa tanah ini tanah keras atau pasir ya. Maka untuk range-nya saya menggunakan di kedalaman ini. Nah, dari sini terlihat bahwa untuk kedalaman untuk kolom yang ada di sini itu rata-rata 9 meter. Yang kolom ini itu 19 meter juga. Ini 19 meter. Sedangkan ini untuk kedalaman yang ini itu menggunakan kedalaman 18 meter. Sedangkan yang ini untuk menggunakan data CPT1 itu kedalaman 16 kedalaman 16 kedalaman 18 dan 18 itu menggunakan data CPT seperti ini. Nah, selanjutnya kita merencanakan penurunan tiang tunggal. Nah, itu menggunakan metode Vesic. Nah, kita akan menentukan penurunan, seberapa besarkah penurunan yang terjadi, memenuhi atau tidakkah penurunan tersebut. Nah, dari sini kita menentukan penurunan tiang tunggal dulu. Pertama kita menentukan S, di mana S adalah penurunan tiang total. Nah, untuk S itu sendiri sama dengan penurunan tiang total. Untuk S1 penurunan batang tiang, S2 penurunan tiang akibat beban titik, S3 penurunan tiang akibat beban yang tersalur sepanjang batang. Nah, selanjutnya di sini dari rumus syarat itu kita menentukan S1. Nah, S1 itu adalah nilai dari KWP plus rasio dikali KWS dikali L dibagi AP dikali EP. Modulus Youngnya. Nah, terus untuk KWP dan KWS itu sama nilainya dari KP sama KS. Daya dukung ujung sama KS. Daya dukung ujung sama tahanan ujung tiang sama tahanan selimutnya itu sama. Nah, untuk nilainya ini sama. Untuk L-nya itu masih sama 19 meter. Untuk rasionya itu di sini tergantung dari tabel yang ada di sini ya, gambar yang ada di sini. Itu untuk rasionya itu range antara 0,5 sampai 0,67. Nah, di sini saya asumsikan getaran yang terjadi pada tiang ini itu secara keseluruhan pada setiap
kedalaman ya, maka saya asumsikan untuk rasionya itu sebesar 0,5. Soalnya kita asumsikan rasionya itu secara merata. Dari atas saya pilih 0,5. Nah, untuk AP-nya itu masih sama, 0,3 kali 0,3 itu 0,9, 0,09. Terus selanjutnya itu modulus Youngnya itu diperoleh, ini rumusnya diperoleh 10.299,329 km per meter persegi, sehingga diperoleh S1 sebesar, tinggal kita masukin saja, substitusiin ke persamaan yang di atas, diperoleh S1 sebesar 2,195 untuk S1. Selanjutnya kita menentukan nilai S2, itu penurunan tiang akibat beban titik. Nah, untuk S2 ini persamaannya adalah QWP dikali CP dibagi D dikali QP, di mana QWP adalah beban yang dipikul ujung tiang di bawah kondisi beban kerja. Nah, QP-nya itu masih sama dari data sebelumnya. Selanjutnya untuk QP itu adalah QWP dibagi AP, sehingga diperoleh 1160 ton per meter persegi. Nah, AP itu sama saja luas penampang tiang. Nah, untuk nilai CP ini diperoleh dari tabel yang ada di bawah ini. Nah, untuk tabel yang di bawah ini kita ambil tergantung nilai jenis pondasi yang digunakan. Kita kan menggunakan tiang panjang, yaitu driven pile. Maka kita pilih yang karena kondisi tanahnya adalah clay, stiff atau soft. To soft kita pilih 0,02. Nah, kita asumsiin 0,02 untuk nilai CP-nya, sehingga diameter itu 0,3 dikali 1160 itu QP-nya, sehingga diperoleh S2 sebesar 0,0006. Nah, didapatlah nilai S2. Selanjutnya kita menentukan S3. Nah, sebenarnya S3 itu QWS sama tahanan selimutnya. QP juga masih sama rumusnya. Untuk L ada tambahan L di sini 19 meter. Nah, untuk CS ada tambahan CS di sini, itu konstanta. CS itu adalah nilai konstanta empiris, di mana 0,9 ditambah 0,16 akar L per D. Nah, L per D dikali CP. CP yang udah diketahui sebelumnya itu 0,02 ya. Kita gunakan 0,02. Nah, hasil dari CS ini 0,04, sehingga diperoleh S3-nya tinggal substitusi, diperoleh S3 sebesar 0,000107. Nah, setelah itu kita dapat mengetahui penurunan tiang kelompoknya berdasarkan nilai S yang sudah diketahui, atau penurunan elastik tiang tunggal. Sehingga untuk penurunan tiang kelompok itu menurut basic itu SG sama dengan akar dari BG dibagi D kali S. Nah, di mana SG ini adalah penurunan elastik kelompok tiang. Nah, BG adalah lebar kelompok tiang, D adalah diameter tiang tunggal, S adalah penurunan elastik tiang tunggal. Nah, pertama kita menentukan BG. BG itu adalah luas dari tiang, luas dari penampang luas dari ujung tiang ini ditambah dengan jarak S-nya. Jarak S dari setiap pile, jarak antar pile-nya yang kita tentukan tadi, yang S yang ini. Nah, jarak spasi tiang maksudnya. Oke, tinggal masukin saja, diperoleh BG sebesar 1,5 meter. Nah, untuk D nya 0,3, S sama dengan 2,201 dari perhitungan penurunan elastik yang sebelumnya, yang ini ya, hasil penjumlahan ini kita tinggal jumlahkan S1, S2, S3, diperoleh 2,201. Nah, dari SG ini diperoleh nilai, tinggal substitusi dari dari nilai-nilai yang sudah kita ketahui, diperoleh SG sebesar 1,507 mm. Nah, di sini dapat diketahui bahwa penurunan tiang kelompok yang terjadi itu kurang, lebih kecil, sangat lebih kecil dari
uh, ketentuan yang ada yaitu sebesar 25 mm, maka dikategorikan oke terhadap penurunan. Nah, selanjutnya kita merencanakan pile cap. Perencanaan pile cap ini berdasarkan gaya geser pons yang ada ya. Gaya geser pons yang diakibatkan gaya geser pons, di mana gaya geser pons itu gaya geser akibat desakan pada titik pusat kolom yang ada berada di tengah-tengah pile cap ya, pengetahuan saya yang saya ketahuin. Selanjutnya ini acuannya adalah SNI 2847 2019. Nah, untuk pile cap ini sendiri berfungsi untuk menyatukan tiang fondasi dan mendistribusikan beban dari kolom ke masing-masing tiang. Nah, berdasarkan SNI pasal 3 SNI 2847 2019 pasal 13.4 13.4.2.2 perhitungan momen lentur dan gaya geser pada pile cap didasarkan pada asumsi bahwa reaksi dari masing-masing tiang pondasi terpusat pada pusat berat penampang tiang. Pada berat pusat penampang tiang. Nah, selanjutnya diketahui bahwa minimum tinggi efektif pile cap adalah 300 mm. Nah, untuk nilai H minimum pile cap itu sendiri adalah 300 mm. Itu tidak boleh di bawah 300 mm. Diusahakan untuk tinggi atau tebal pile cap itu harus lebih besar dari 300 mm. Nah, selanjutnya untuk jarak antar tiang itu minimal sebesar 3D agar transfer beban berjalan baik ke lapisan tanah. Nah, seperti yang tadi yang sudah kita rencanakan bahwa jarak yang kita gunakan itu 3 dikali D ya. Itu sudah masuk jarak antar tiang minimal sebesar 3 kali D. Nah, selanjutnya di sini ada data perencanaan. Berdasarkan perencanaan awal, itu kita menentukan mutu beton FC 35 MPa, mutu baja atau F yieldnya 400 MPa, terus beban terfaktor yang dipukul oleh kolom, terus perencanaan kolom pada kolom A1. Sini kita fokusnya pada perencanaan kolom A1 dulu ya. Dengan beban terfaktor PU yang diperoleh itu 545,71 kN. Ini dari hasil output kita konversi ke ton sebesar 54,571 ton. Nah, untuk reaksi pada masing-masing pile cap atau VU, nah ini artinya kita membagi beban yang terpusat dari beban merata ini kita bagi 4 karena ada 4 ada 4 file ya dalam satu pur, sehingga 545 ini kita bagi menjadi 4 sebesar 136,428. Nah, selanjutnya estimasikan tebal pile cap atau H. Nah, di sini saya asumsikan untuk tebal pile capnya itu 750 mm. Itu hasil asumsi. Nah, selanjutnya untuk tebal efektif atau D itu H dikali selimut beton. H atau H yang ini tebal pile cap dikali selimut beton dikali diameter tulangan. Nah, di sini untuk selimut betonnya itu biasanya kalau untuk perencanaan pile cap itu biasanya dia 75 mili untuk tebal selimut betonnya ya. Memang beda untuk perencanaan pile cap agak tersendiri. Beda dengan perencanaan kolom dan plat dan lain-lain. Itu biasanya 40 mili itu udah bisa, sedangkan untuk perencanaan pile cap itu kita anjurkan menggunakan 75 mili. Nah, dikali dengan diameter tulangnya itu 22. Sini saya asumsikan dulu untuk 22. Nah, selanjutnya untuk tebal efektifnya itu diperoleh 3 mm. Nah, selanjutnya untuk jarak antar pile atau S-nya 3 dikali D itu sama dengan 3 dikali 30 mm sama dengan 900 mm itu 0,9 mm. Ini sudah diketahui sebelumnya ya, kita juga sudah menghitungnya.
Selanjutnya jarak tiang ke tepi pile. Nah, jarak tiang ke tepi pile. Nah, jarak tiang ke tepi pile itu sebesar 2D, itu dari 2D sama berarti 2 dikali 30 mm sama dengan 600 mm, dikonversi ke meter 0,6 mm. Nah, selanjutnya total panjang pile cap arah LX dan LY itu 2 meter atau 2000 mm. Nah, di sini karena total ada empat tiang ya, ada 4 tiang panjang, maka saya asumsikan untuk panjang arah arah X dan arah Y itu sama. Jadi untuk LX dan LY itu sama-sama panjangnya itu sebesar 2000 mm. Nah, untuk tebal pile cap itu sebesar 750 mm. Dan untuk lebar kolom itu diberi satuan C ya di sini ya. Untuk lebar kolom karena ada kolom itu yang akan berdiri di atas pile cap itu, untuk lebar kolomnya itu sebesar 500 mm. Nah, seperti ini tampilan untuk perencanaan dana pondasi tiang panjangnya. Nah, yang akan kita hitung yang akan kita rencanakan tulangannya itu yang ini ya. Kolom untuk P1, untuk pile cap P1 yang pada kolom A1. Seperti ini tampilannya, ada dua jenis pile cap P1 dan P2, di mana P1 itu terdiri dari 4 tiang panjang dan P2 terdiri dari 2 tiang panjang. Nah, selanjutnya kita mengecek cek geser satu arah sekitar kolom. Nah, biasanya kalau untuk perencanaan cek geser satu arah itu biasanya tidak perlu dilakukan untuk penulangan ini, dikarenakan tidak mempengaruhi langsung ke kolomnya. Karena kenapa? Untuk G ini sendiri langsung dipengaruhi ke tiang panjangnya. Biasanya ini perhitungan gaya geser satu arah ini difokuskan biasanya pada fondasi footplate, soalnya tidak ada tiang panjang seperti itu. Nah, untuk G aksen, untuk nilai G aksen adalah daerah pembebanan yang dipertimbangkan untuk geser pendulangan satu arah. Nah, D ini adalah jarak dari G ini ke kolom, hingga diperoleh untuk rumus G itu adalah L dikurang L per 2 di plus C per 2 plus D, dimana L sebesar 2000 yaitu panjang LX dan LY. L dibagi panjang ini panjang pile cap 2000 dibagi 2 ditambah diameter kolom 500 dibagi 2 ditambah D nya yang didapatkan sebelumnya itu 653, diperoleh nilai 97 mm. Nah, terlihat bahwa nilai G ini ke sini itu 97 mm. Ya, terlihat bahwa sangat tidak mempengaruhi ya untuk geser satu arah ini ke kolom. Nah, untuk kuat geser betonnya adalah itu dengan ada faktor reduksi VC, yaitu PC per 6 akar FC dikali B kali D, sehingga diperoleh untuk V nya itu 0,75, sehingga diperoleh 9 sehingga diperoleh 965.800 Newton, dikonversi ke ton menjadi 96 ton. Ya, ini harus besar dari V ultimate yang akan di V ultimate itu arti yang dimaksud adalah nilai beban secara vertikal yang disalurkan oleh kolom atau pilar. Nah, dilihat bahwa 96,6 ton ini lebih besar dari 54,571 ton, maka oke terhadap geser satu arah sekitar kolom.
Selanjutnya kita cek geser dua arah sekitar kolom. Geser dua arah sekitar kolom. Nah, di sini untuk geser dua arah sekitar kolom itu adalah yang ini. Yang ini. Ya, daerah ini. Ini nilai kalau dilihat dari sini ya, ini merupakan lokasi kritis perhitungan geser dua arah di sekitar kolom. Nah, untuk gambar hasilnya seperti ini. Untuk pembesarannya itu dari awalnya B kecil X menjadi B besar X. Nah, dari sini juga sama, B kecil Y menjadi B besar Y. Nah, itu adalah pembesaran alokasi kritis perhitungan geser dua arah sekitar kolom. Kira-kira seperti itu untuk gambarannya. Nah, untuk menentukan itu uh, kita berdasarkan seni nilai kuat geser pons dua arah untuk beton ditentukan dari nilai VC. Nilai VC yang paling kecil antara VC1, VC2, dan VC3. Nah, diperoleh rumus VC dari seni sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus-rumus nilai VC. Nah, kita dari SNI 28 dari SNI berapa ya tadi ya? 2847 tahun 2019 diperoleh untuk perhitungan VC geser dua arah itu sebagai berikut. Nah, di sini digunakan rumus untuk perhitungan nilai VC. Yang akan diambil adalah nilai VC yang paling terkecil. Nah, di sini ada B0. B0 adalah keliling penampang kritis untuk geser dua arah pada pelat dan fondasi atau footings dengan satuan milimeter. Nah, dikarenakan di sini ada 4 sisi, maka kita kalikan. Jadi B0-nya itu sama dengan 4 dikali C ditambah D. Maka 4 dikali sama dengan dikali dengan 500 dengan diameter kolom ditambah dengan 653 yang lebar yang ini. Tebal efektifnya, tebal efektif D-nya 653. Sehingga diperoleh B0 sama dengan 4612 mm. Nah, selanjutnya kita menentukan VC1, VC2, dan VC3. Nah, di sini. Nah, berdasarkan rumus di atas diketahui nilai lambda sama dengan 1. Nah, nilai lambda ini untuk satuan nilai lambda ini diperoleh dari beton yang digunakan. Kita menggunakan beton ringan atau beton normal. Nah, kita menggunakan beton normal maka nilai lambdanya sama dengan 1. Nah, selanjutnya beta. Nah, beta ini diperoleh dari nilai dari sisi terbesar dibagi dengan sisi terkecil dari kolom yang akan dipikul oleh payokepnya. Nah, karena kita bujur sangkal atau persegi nilainya sama, maka 500 dibagi 500 maka hasilnya 1 untuk nilai betanya. Sedangkan untuk nilai alfa S itu adalah nilai posisi dari kolom yang akan kita pasangkan. Contohnya di sini misalnya kita pasang kolomnya di tepi sini, maka untuk nilai tepinya itu berdasarkan SNI itu sebesar 30 untuk kolom tepi. Nah, apabila untuk nilai kolomnya akan kita pasang di sudut sini, maka untuk nilai alfa S-nya itu sebesar 20 untuk kolom sudut. Nah, seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan penempatan kolomnya untuk nilai alfa S. Nah, karena alfa S berada di tengah-tengah atau kolom interior, maka alfa S-nya sebesar 40. Maka dapat diketahui untuk VC1 sebesar 908,671 ton. VC2 dapat diketahui, kita tinggal substitusi aja dari nilai-nilai yang sudah kita ketahui sebelumnya. Tinggal substitusi diperoleh nilai VC2 1133,29 ton, VC3 587,960
54 ton. Nah, dari sini maka diambil nilai VC terkecil yang akan digunakan untuk mewakili kontribusi beton dalam menahan gaya geser, yaitu VC 3 sebesar 587,964 ton. Sehingga untuk tahanannya, untuk tahanan VC-nya itu 0,7 dikali 5847 dikali 587,964 diperoleh 440,973 ton, dimana nilai ini masih lebih besar dari V ultimate-nya atau nilai yang akan diberikan oleh si pilar tersebut, 54,571 ton. Maka dikategorikan oke. Nah, selanjutnya kita cek geser dua arah di sekitar tiang pancang. Berarti di sekitar sini. Nah, untuk gaya geser dua arah yang diakibatkan itu di sekitar sini. Daerah ini tidak termasuk karena ini sudah sudut. Nah, maka didapatkan nilai B0-nya sama dengan 2 dikali A ditambah C per D ditambah D per 2, di mana A adalah 400 mm jarak dari titik pusat pile cap ke tepi. Dari titik pusat pile cap sini ke tepi sini itu sebesar 450 mm. Nah, sama dengan diperoleh hasilnya B0-nya itu 2053 mm. Nah, dari si nilai tersebut dapat ditentukan untuk VC1, VC2, VC3. Nah, dari perhitungan VC1, 2, dan 3 ini diambil VC terkecil yang akan digunakan untuk mewakili kontribusi beton dalam menahan gaya geser, yaitu VC3 yaitu 261,728 ton, sehingga dikalikan dengan faktor reduksinya sebesar 0,7 sehingga diperoleh 196,296 ton, lebih besar dari V ultimate-nya. V ultimate yang digunakan itu 13,64. Kenapa 13,64? Itu yang sudah dibagi dengan 4 dengan jumlah tiang pancang, karena yang kita cek ini adalah tiang pancang. Yang kita cek itu adalah tiang pancangnya. Maka kita menggunakan V ultimate yang sudah dibagi 4, maka hasilnya adalah oke, aman. Nah, selanjutnya kita mendesain tulangan terhadap luntur. Nah, nilai momen lentur yang digunakan untuk mendesain penulangan pile cap diambil dari reaksi tiang pancang terhadap muka kolom. Nah, di sini terlihat momen yang dihasilkan yaitu 2 dikali 136,428 kN. 136,428 ini dari hasil pembagian tiang pancang ya. Nilai tiang pancang yang dibagi 4 terus itu dikali 2, maka hasilnya 272,855 kN. Nah, sedangkan yang di sini 550 itu dikurang dengan C dibagi 2 dikurang C dibagi 2 maka diperoleh untuk nilainya itu sebesar 0,3 mm. Ini sama, hanya perbedaan konversi saja. Nah, sehingga diperoleh M ultimate-nya itu sebesar 2 dikali VU dikali X1 plus X2. Nah, X1 X2 ini diperoleh dari mana? Untuk nilai 550 ini diperoleh dari setengah seperdua dari sini. Nah, ini untuk nilai X1 itu kan jarak dari sini ke sini itu sebesar 1000, panjangnya itu kan 2000 untuk LX. Nah, untuk jarak A nya itu sebesar 450 di sini 450, di sini 450, sehingga untuk jarak yang ada di sini itu sebesar 550 untuk X2 dan 550 untuk X1. Seperti itu.
sehingga diperoleh untuk 550 tambah 550 dibagi 2 dikali 500 dibagi 2 diameter kolom dibagi 2, maka diperoleh untuk M ultimate nya sebesar 81,857 kilonewton meter. Nah, sehingga dapat diperoleh nilai Rn sama dengan M ultimate dibagi dengan nilai faktor reduksi dikali B dikali D pangkat 2, maka diperoleh nilai Rn. Tinggal substitusi aja dari nilai-nilai yang sudah diketahui. Untuk B di sini adalah lebar pile cap ya. Nilai B di sini adalah lebar pile cap. Nilai D adalah 653, diperoleh Rn sebenarnya 0,107. Nah, di sini ada rho per lu. Nah, selanjutnya perhitungan rho per lu. Rho per lu itu sama dengan 0,85 dikali Fc dibagi yield. Nah, untuk hasilnya itu tinggal substitusikan saja nilai Rn, nilai Fc nya 35, Rn nya 0,107, F yield nya 400, diperoleh rho per lu nya sebesar 0,00000267, sehingga diperoleh AS per lu itu rho dikali B dikali D. Nah, dimana rho per lu itu 0,0026 dikali lebar pile cap itu 2000 dikali 653, sehingga diperoleh AS per lu nya itu 348 mm 348,833 mm persegi. Nah, untuk AS min nya itu 0,088 0,0018 dikali 2000 dikali 750, sehingga diperoleh AS min nya 2700 mm persegi. Nah, untuk AS diambil yang terbesar yaitu 2700 mm persegi. Kita gunakan diambil yang terbesar. Nah, sehingga diambil yang terkecil. Nah, selanjutnya untuk tulangan yang akan digunakan yaitu penulangan bagian bawah atau yang akan mengalami tarik, yaitu tulangan yang akan mengalami tarik. Maka nah, berdasarkan perhitungan awal sebelumnya kita menggunakan ada perhitungan menggunakan diameter 22 ya. Nah, tulangan awal yang kita gunakan itu 22, diameter 22, maka tulangan yang terpasang itu B dibagi 200. Nah, untuk 200 ini itu jarak antar tulangan yang akan kita gunakan. Jarak antar tulangan B dibagi 200, sehingga diperoleh 2000 dibagi 200 itu 10. Nah, untuk yang lebih efisien maka biasanya N plus 1, maka 10 plus 1, maka ada 11 tulangan yang akan digunakan. Nah, kita cek AS nya, maka diperoleh cek AS nya kita peroleh maka 1/1/4 pi D kuadrat dikali 11 itu jumlah tulangannya, sehingga diperoleh AS nya 4183,143 mm persegi, lebih besar dari AS yaitu 2700 mm persegi, maka oke. Nah, dikarenakan nilai AS nya masih lebih besar, maka kita menggunakan diameter yang lebih kecil agar lebih efisien. Maka misalnya kita pakai diameter 19 dengan jarak 160 mm, sehingga tulangan yang terpasang itu B dibagi 160 itu 2000 dibagi 160 12,5, kita bulatkan jadi 13, maka nilai N plus 1 maka diperoleh 14. Ada 14 tulangan yang akan terpasang. Terus kita cek AS nya maka diperoleh 3971 mm persegi, itu lebih besar dari nilai AS yaitu 2700 mm persegi, maka oke. Nah, dari sini untuk bagian penulangan bagian bawah itu kita menggunakan diameter 19 dengan jarak 160 mm persegi
mm dengan jumlah tulangan 14. Jadi setiap tulangan memiliki jarak antara jaraknya antara 160 mm. Selanjutnya kita melakukan penulangan bagian atas. Nah, untuk penulangan bagian atas ini itu dapat dipilih berdasarkan 20% tulangan bawah atau utama yang kita gunakan, yang ini dari sini. Nah, misalkan kita menggunakan diameter atasnya, tulangan atas itu diameter 16 dengan jarak 160 mm, sehingga tulangan yang terpasang itu sama dengan B per 160. Itu hasilnya sama, 13 dibulatkan jadi ada 14 tulangan. Maka kita cek AS-nya itu 2816 mm persegi. Nah, kita cek untuk nilai AS-nya ini apakah lebih besar dari 20% dikali 20% dikali luas tulangan utama atau tulangan bagian bawah yang ini. Nah, setelah dikali diperoleh 7, untuk 20% itu sebesar 794,2 mm persegi. Nah, terlihat bahwa AS yang kita gunakan itu masih lebih besar setelah dikalikan dengan 20% untuk tulangan bagian bawah, maka dikategorikan oke. Maka dapat direncanakan bahwa penulangan bagian atas itu dapat menggunakan diameter 16 dengan jumlah tulangan sebanyak 14 dengan jarak 160 mm. Nah, berikut adalah gambar desain file cap tulangan. Desain tulangan file cap. Nah, ini adalah contoh gambar tampak atas untuk P1. Ini adalah gambar kolomnya. Ini adalah gambar file P2. Ini adalah gambar kolomnya. Nah, di sini adalah gambar desain tulangan file cap. Nah, terlihat bahwa untuk bagian atas ini menggunakan diameter tulangan 16 ya, diameter 16 dengan jarak di sini ada total 16, ada 14 tulangan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah, ada 14 tulangan. Yang bagian bawah juga sama menggunakan 14 tulangan dengan diameter 19. Nah, di sini kita rencanakan dengan penambahan pasir urugan biar lebih aman pada saat pengocoran file cap. Nah, ini untuk kedalaman tanah kerasnya. Sekian dan terima kasih. Sekian juga dari saya dalam menyampaikan perencanaan struktur bawah, khususnya untuk perencanaan pondasi pada perencanaan pembangunan untuk pembangunan mes asrama gedung 3 lantai pada Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.